Halo, selamat malam sahabat RP. Pada malam hari ini ketemu lagi bincang-bincang terkait hukum. Ya, kita bahas mengenai gugatan. Ya, ini terkait dengan gugatan di pengadilan negeri ya, pengadilan umum. Karena pengadilan ini banyak jenisnya. Di pengadilan umum itu ada gugatan perdata ya, pengadilan negeri ya. Ada PMH, perbuatan melawan hukum, ada wan prestasi, ada gugatan perceraian, ada gugatan gonogini, ada gugatan hak asuh anak. Yang kita mau bahas adalah gugatan perceraian. Karena gugatan perceraian ini cukup menarik. Ya, gugatan perceraian sendiri itu masuk ranah hukum keluarga. Ya. Pada intinya perceraian itu bukan aib. Perceraian itu adalah suatu kegagalan ya untuk menuju rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga ketika keharmonisan, kebahagiaan tidak bisa lagi ditemukan, maka itu bukan rumah tangga, melainkan rumah duka ya. Sehingga kalau sudah begitu ya bagus diakhiri. Tapi kalau masih bisa diperjuangkan ya diperjuangkan. Karena perceraian itu adalah obat terakhir ya, daripada solusi daripada pertengkaran rumah tangga. Kemudian kemana diajukan gugatan itu? Kalau yang beragama muslim maka diajukan di pengadilan agama. Kalau beragama yang bukan muslim maka diajukan ke pengadilan negeri. Ya. Yang beragama muslim itu 1 Kristen, 2 Katolik, 3 Hindu, 4 Buddha, dan ada ekor lucu. Itu diajukan di pengadilan negeri. Kemudian bagaimana prosedur gugatan itu terjadi? Pertama adalah penggugat mengajukan gugatan, mendaftarkan gugatannya ya, mendaftarkan surat gugatannya ke pengadilan. Kemudian setelah diterima oleh pengadilan, maka pengadilan menentukan kapan hari sidang. Kemudian setelah hari sidang ditentukan, maka akan menjalani sidang pertama, yakni pemeriksaan identitas para pihak, penggugat dan tergugat. Kalau kuasanya ada ya kuasanya. Kemudian karena kalau semuanya hadir maka akan dilakukan mediasi ya, berdasarkan Perma 1 tahun 2015 kalau tidak salah, mewajibkan hanya mediasi ya. Mediasi ditempuh terlebih dahulu untuk mendamaikan para pihak. Siapa tahu para pihak tersebut masih bisa kembali, masih bisa harmonis ya. Mungkin karena emosi saat mengajukan gugatan, namun setelah masuk gugatan dipertemukan masih saling cinta ya, maka bisa berdamai. Tapi kalau tidak bisa lagi berdamai, maka lanjut ke pokok perkara ya. Ketika masuk ke pokok perkara, maka sidang berikutnya pembacaan gugatan, kemudian jawaban, kemudian replik, kemudian duplik, kemudian bukti surat penggugat, bukti surat tergugat, kemudian saksi penggugat, saksi tergugat. Dalam istilah perdata ada asas nulus testis, 1 saksi bukan saksi. Jadi harus menghadirkan 2 orang saksi minimal untuk mendukung gugatan. Setelah itu kemudian baru masuk ke kesimpulan, kemudian putusan. Ya. Setelah putusan, apabila para pihak ada yang keberatan, maka boleh mengajukan upaya hukum banding. Ya, kalau tidak ada yang keberatan maka akan ingkrah dalam waktu 14 hari. Setelah ingkrah maka ya salinan putusan diterbitkan, kemudian akan ada surat pengantar ke Capil untuk pendaftaran akta cerai. Begitu runtutannya dari awal sampai akhir ya. Demikian, semoga dapat memberi pencerahan. Terima kasih.